Kabar gembira untuk pemilik kos-kosan, di mana awal tahun ini pemerintah akan membebaskan pajak rumah untuk kos-kosan. Dalam Aturan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, rumah kos-kosan akan dibebaskan dari pengenaan pajak hotel oleh pemerintah daerah. Di mana sebelumnya yakni Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah disebutkan bahwa kos-kosan yang memiliki lebih dari 10 kamar masuk dalam kategori hotel. Sehingga dikenakan pajak hotel setinggi 10% dan sekarang dalam aturan baru Undang-Undang HKPD, rumah kos-kosan sudah bukan lagi menjadi objek pajak barang dan jasa tertentu, sehingga tidak akan dikenakan pajak daerah. Aturan baru ini efektif baru berlaku mulai 5 Januari 2024. Adapun kebijakan yang tertuang dalam Undang-Undang HKPD ini akan berlaku 2 tahun sejak aturan tersebut diundangkan, di mana Undang-Undang Hubungan Keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait rumah kos-kosan ini telah disepakati DPR dan pemerintah sejak 2022 yang lalu. Lalu bagaimana legalitasnya? Simak selengkapnya di video ini bersama saya Novi. Rumah kos atau indekos atau kos-kosan telah menjadi pilihan tempat tinggal yang populer di kalangan pelajar, mahasiswa, dan pekerja yang mencari hunian sementara. Seiring dengan pertumbuhan penduduk perkotaan dan mobilitas tinggi, kebutuhan kos-kosan juga semakin meningkat. Terdapat berbagai keuntungan jika memiliki usaha kos-kosan, di antaranya pasar yang terus berkembang, pendapatan yang stabil, potensi keuntungan yang tinggi, investasi jangka panjang, dan masih banyak keuntungan lainnya. Perlu diketahui bahwa sebelumnya setiap pelaku usaha yang memiliki bisnis kos-kosan dengan kriteria tertentu wajib membayar pajak daerah dengan besaran yang telah ditentukan. Namun saat ini ketentuan tersebut telah dihapus. Lantas bagaimana ketentuan terbaru mengenai bebas pajak daerah terhadap usaha kos-kosan? Sebelumnya, ketentuan mengenai kewajiban pajak daerah terhadap usaha kos-kosan diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Berdasarkan pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 28 Nomor 2009 dijelaskan bahwa rumah kos-kosan dengan jumlah kamar lebih dari 10 dimasukkan dalam kategori hotel, yaitu fasilitas penyedia jasa, penginapan atau peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran. Jadi kos-kosan yang memiliki lebih dari 10 kamar masuk ke dalam kategori hotel sehingga dikenakan pajak hotel. Objek pajak hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan. Pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Sedangkan subjek pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel atau pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Kemudian tarif pajak hotel ditetapkan paling tinggi 10% yang ditetapkan dengan peraturan daerah. Hal ini juga tercantum dalam pasal 35 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Peraturan baru yang berisi ketentuan bebas pajak daerah terhadap usaha kos-kosan tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 mulai berlaku 2 tahun kemudian sejak diundangkan, yang artinya dimulai pada 5 Januari 2024. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, rumah kos sudah tidak termasuk dalam pengertian hotel. Hal ini pun membuat rumah kos atau kos-kosan tidak lagi menjadi objek pajak daerah barang dan jasa tertentu. Definisi baru hotel adalah jasa penyediaan akomodasi yang dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan atau fasilitas lainnya. Sementara itu, jasa perhotelan saat ini meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruangan, rapat, atau pertemuan pada penyedia jasa perhotelan seperti pada pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, yaitu hotel, hostel, villa, pondok wisata, motel, losmen, wisma pariwisata, pensanggrahan, rumah penginapan atau guest house, bungalow atau resort atau cottage, atau tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel dan glamping. Namun, ketentuan baru pembebasan pajak daerah terhadap bisnis usaha kos-kosan tersebut dikhawatirkan akan mempengaruhi jumlah penerimaan pendapatan daerah. Hal ini terutama untuk beberapa daerah yang mempunyai objek andalan di sektor kos-kosan. Walau tidak lagi menjadi objek pajak daerah per 5 Januari 2024, pelaku usaha yang ingin mendirikan rumah kos atau kos-kosan wajib mengurus legalitas bisnisnya.
Adapun legalitas bisnis tersebut didapatkan dari perizinan berusaha berbisnis risiko yang dapat diurus dalam sistem online single submission. Itu tadi informasi seputar rumah kos-kosan bebas dari pengenaan pajak. Mari kita selalu dukung pemerintah untuk memajukan perekonomian di bidang perpajakan dengan terus mendukung segala upaya pemerintah dari sisi perpajakan. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Semoga bermanfaat dan stay tune untuk video IKAPI lainnya. Salam IKAPI.